Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, kelas 33. Saya Lin Mulyati dari SMKN 1 Jombang. Saya Andri Wijayanti dari Sekolah Dasar Negeri Miagan, Mojagung. Saya Juli Murtini dari SMA Negeri 3 Jombang. Dan saya Ahmad Firmansyah dari SDIT Anak Negeri Sumompito. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Angkatan 11 luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Andri. Bagaimana kabarnya Bu Lin hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Monggo Bu, silakan duduk. Terima kasih Bu Lin. Ya, hari ini panjenengan kan akan melaksanakan proses coaching ya Bu Lin ya, bersama Bu Juli. Kemudian pada saat proses coaching nanti ada beberapa hal sebelum panjenengan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lin terkait dengan rubrik penilaian ya Bu Lin ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip-prinsip coach, yaitu interaksi yang bersifat kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yakni meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa Ibu Lin. Iya. Saya berharap juga nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching, Ibu tidak lupa untuk menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu tadi adalah merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Bu Lin. Bisa dipahami ya Bu Lin ya? Iya, bisa Ibu. Iya, oke, baik Bu Lin. Selanjutnya sebelum dimulai, untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lin. Boleh ya Bu Lin ya? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Lin, kompetensi coaching mana yang ingin Bu Lin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu yang berkenaan dengan mendengarkan aktif Ibu, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini. Iya, luar biasa Bu Lin, hebat sekali. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nggih Bu Lin ya. Nah, dari dua kompetensi itu tadi Bu Lin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Lin kembangkan dalam proses coaching? Oke, yang spesifik ingin saya kembangkan adalah untuk mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa mengidentifikasi kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Memang mendengarkan adalah salah satu kunci ya agar kita bisa menggali banyak hal dari coach nanti. Bu Lin, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti. Indikator pencapaian yang ingin saya tuju adalah saya bisa menerapkan alur tirta dengan tahap-tahapnya yang runtut Ibu ya, mulai dari identifikasi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab. Itu yang ingin saya, indikator yang ingin saya capai. Iya, jadi penerapan alur tirta dan Bu ya. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan proses yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Semoga tercapai. Baik Ibu. Setelah ini Bu, kita bisa memulai percakapan untuk coachingnya, dan saya berharap percakapan Ibu nanti bisa
bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Baik. Nggih, monggo Bu Lin nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Andri. Sampun siap? Siap. Siap. Monggo dimulai. Oke, selamat pagi Bu Juli. Selamat pagi Bu Lin. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, ada apa ini kok kepingin ketemu saya ini? Ya, lama udah nggak ketemu, kangen saya. Iya. Lama pengen silaturahmi. Oke, memang Kemudian- lama ya Bu ya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol ya. Pengen sedikit berbagi lah. Oke, kalau berbagi ini berbagi yang enak-enak ya Bu ya. Atau mungkin ada yang ingin Ibu bagikan kepada saya kok jadi penasaran saya. Berbaginya sebenarnya bukan dalam bentuk materi ya Bu. Nggih. Jadi saya itu ingin berbagi cerita dikit nih. Ya, tentang apa ini Bu? Seperti ini. Ceritanya itu saya tuh bingung. Ya. Pada kegiatan belajar mengajar materi pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi, itu anak-anak itu khususnya untuk pemanfaatan SIG yang menggunakan aplikasi. Begitu. Kalau boleh tahu Bu, bingungnya di bagian mana ini Bu? Nah itu untuk SIG itu kan produk akhirnya itu kan dalam bentuk membuat satu peta baru. Ya. Nah, kok anak-anak itu susah banget ya nyantolnya. Gitu nggih. Kalau begitu, sebenarnya tujuan yang ingin Ibu inginkan dari kita ngobrol ini apa Ibu? Ya, Bu Lin itu kan mentor di bidang IT. Ya. Saya itu ingin bagaimana siswa saya itu mampu menerapkan pemanfaatan SIG dengan aplikasi komputer seperti QGIS, ArcGIS dan lainnya. Oh begitu. Baik Bu, Ibu bisa ceritakan nggak sekilas tentang apa itu SIG, biar saya tidak gagal paham Bu. Ya, SIG itu kalau simpelnya sistem informasi geografi kalau bisa, Ya. atau satu sistem yang berbasis komputer tapi juga bisa manual. Dia memiliki tugas memasukkan atau input, juga memproses serta menghasilkan satu output atau keluaran data geografi. Jadi kalau saat ini kita di masa 4.0 ini seperti sistem-sistem cyber itu yang kita kenal misalnya Gojek dengan berbagai produk lainnya itu kan basisnya peta digital, begitu. Oh begitu. Baik Bu, bisa saya pahami. Mungkin Ibu bisa ceritakan spesifik ya, kendala yang terjadi KBM Ibu untuk materi ini sebenarnya apa ya Bu ya? Ya, untuk menghasilkan produk akhir dalam bentuk peta, siswa itu sangat kesulitan. Semua tahap input untuk memasukkan data di aplikasi saja susah, apalagi gitu. bisa menghasilkan satu peta baru. Begitu. Oh baik. Oke, berarti yang Ibu maksud adalah anak-anak ini terkendala pada tahap-tahap ya Bu ya, bagaimana menggunakan aplikasi. Benar seperti itu Bu? Betul. Saya itu sampai bingung harus bagaimana gitu. Oh baik Bu. Dari ngomong-ngomong kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu pecahkan berkenaan dengan kesulitan siswa dalam menggunakan aplikasi untuk materi SIG ini ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Benar. Baik. Berdasarkan pengalaman Bu Lin di lab komputer, kan Bu Lin kan tiap hari berkecimpung di komputer. Iya. Saya tuh ingin mencari satu solusi dari yang sudah pernah saya lakukan dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik. Yang pernah Ibu lakukan selama ini apa Bu?
untuk materi ini? Sebenarnya siswa itu saya beri tugas, kemudian mereka bekerja secara kelompok. Mereka itu tugasnya membuat satu analisis untuk kesesuaian lahan untuk kepentingan tertentu, misalnya mau buat sekolah, mendirikan SD, IT, atau mendirikan TK, atau membuat satu rumah sakit seperti itu, Bu. Terus hasil tugas yang sudah panjenengan berikan itu selama ini apa saja, Ibu? Ya, apa ya, Bu ya? Anak-anak itu sebenarnya sudah mengerjakan, tapi secara konvensional. Kalau disuruh pakai yang aplikasi itu belum dapat. Oh gitu. Begitu. Oke, menurut Bu Juli hal itu sudah memenuhi apa belum sebenarnya? Ya sebenarnya kalau sesuai dengan capaiannya sudah. Oh gitu ya, Bu ya. Tetapi tidak berbasis ICT. Oke. Untuk pembelajaran abad 21 itu kan kita itu kan harus berbasis ICT. Jadi kedepannya siswa harus mampu menggunakan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi SIK tadi. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu, Pak Ibu menghendaki anak-anak itu bisa menggunakan aplikasi untuk materi pemanfaatan SIK, misalnya dari tugas yang panjenengan berikan. Oke, baik Ibu. Kalau dinilai dari yang sudah Ibu kerjakan selama ini, level berapa dari rentang 1 sampai 10 untuk pembelajaran Bu Juli selama ini berkenaan dengan pemanfaatan SIK dengan menggunakan aplikasi, Bu? Ya. Siswa itu sebenarnya sudah mencoba, Bu. Mereka sudah praktek lah. Mungkin tahap 1 hanya menginput data-data yang pertama, yang kedua. Tetapi apa ya? Nggak berhasil, akhirnya dia pindah ke konvensional. Oh, jadi manual lagi. Gitu. Jadi kalau saya boleh menilai ya angka 4 gitu. Ibu menghendaki naik ke level berapa, Ibu? Kalau untuk pengetahuan ini atau keterampilan ini mungkin 7,5 cukup, Bu, karena sebenarnya proses dari SIK itu cukup rumit juga. Cuma di sini siswa tidak harus sampai ke coding dan sebagainya. Jadi data-data yang dibutuhkan untuk membuat satu peta baru itu sudah saya siapkan terlebih dahulu. Oke. Begitu. Baik. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan atau terapkan di pembelajaran untuk pemanfaatan aplikasi ini untuk materi SIK ini, Bu? Ya, selama ini anak-anak itu untuk aplikasi sudah saya beri, bahkan mungkin install bantu gitu. Iya. Selain itu juga anak-anak itu juga saya anjurkan untuk bolehlah cari sendiri di internet. Kemudian data-data juga sudah saya siapkan, dan selain itu tutorial juga sudah saya buatkan, saya unggah di blog pribadi saya. Oke. Untuk mencapai level 7,5 tadi, apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Kalau dipikir-pikir dari kenapa anak di tahap ini kesulitan terus akhirnya mundur itu, menurut saya pendampingan pribadi atau individu itu mungkin yang paling bagus lah, sehingga mereka bisa menjalankan setiap tahap dari aplikasi tersebut. Begitu. Baik Ibu, ada hal lain mungkin yang bisa dilakukan selain pendampingan individu ini, Bu? Kalau menurut pemikiran saya ya pendampingan individu itu paling tepat, seperti itu. Dan mungkin solusinya ya, andaikan saya memiliki keterbatasan waktu, saya bisa menggunakan dengan cara sistem asistensi. Jadi beberapa anak yang sudah mumpuni
itu saya berdayakan untuk membantu teman-teman yang lain, dan itu bisa dilakukan sesuai kesepakatan mereka, entah di sekolah atau di rumah atau mungkin di kafe sambil mereka nongkrong. Dan untuk saya pribadi mungkin karena waktu di sekolah itu sempit, artinya jam ngajar itu tidak luas, ya mungkin di waktu free atau weekend saya bawa pulang anak-anak gitu. Ide yang bagus Ibu. Jadi Ibu di sini melibatkan siswa ya Bu ya. Mungkin ada hal lain yang mungkin itu dari Ibu sendirilah, mungkin sebagai pengajarnya. Ya, pada dasarnya secara langsung tadi Bu, pendampingan secara langsung itu sudah paling efektif. Artinya ketika ada masalah anak-anak kan langsung tanya, kita langsung beri solusi begitu. Tetapi dalam kondisi-kondisi lain khusus mungkin kita punya keterbatasan waktu, juga karena kesibukan. Jadi menurut saya mungkin saya buatkan tutorial yang sifatnya audio visual. Mungkin saya yang bisa diakses dimanapun ya saya unggah di blog atau di konten YouTube saya. Baik, ide yang bagus sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan Bu, ada beberapa cara ya Bu ya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan dari Bu Juli tadi. Yang pertama dengan melibatkan siswa dengan pendampingan individu, dan itu pun bisa dengan panjenengan secara langsung. Juga Ibu Juli membuatkan tutorial, tapi itu basisnya adalah audiovisual. Seperti itu, untuk memudahkan jadi anak tanpa harus bertemu dengan jenengan atau dengan temannya lain bisa melihat tutorial itu secara langsung seperti itu. Kemungkinan kapan hal ini bisa diterapkan Bu? Untuk materi ini itu adanya di semester 6. Jadi untuk capaian pemanfaatan SIK itu mungkin kira-kira bisa saya lakukan pada bulan Januari. Oke, baik Bu. Berarti semester depan ini Bu ya? Betul. Di semester depan Ibu akan menerapkan strategi yang tadi sudah Ibu solusinya sudah Ibu temukan tadi untuk permasalahan yang tadi yang telah kita bicarakan. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita ini Bu? Ya, pada dasarnya untuk kegiatan belajar mengajar pemanfaatan SIK ini ternyata membutuhkan treatment yang ekstra. Selain bimbingan dalam bentuk tulis di lewat blog, saya juga harus melakukan satu pendampingan individu baik oleh saya pribadi ataupun juga bisa memberdayakan siswa. Selain itu mungkin juga pembuatan tutorial yang sifatnya audiovisual itu yang bisa diakses dimanapun tanpa anak harus flash disk saya ketinggalan di mana dan sebagainya, itu saya unggah di channel YouTube saya. Alhamdulillah akhirnya Ibu Juli bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan ya. Baik Bu, saya ingin bertanya lagi, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor perkembangan Bu Juli? Saya akan berusaha, saya akan membantu Bu Juli juga, ya, mendampingi Bu Juli untuk proses itu. Menurut Ibu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daripada solusi yang tadi Ibu temukan itu apa? Siapa? Ya, secara langsung mungkin saya sendiri yang akan bertanggung jawab untuk menerapkan strategi ini di dalam kelas, dan mungkin dibantu oleh siswa yang sudah memahami terlebih dahulu. Mungkin saya juga akan mencatat dan mengevaluasi perkembangannya. Oke, saya tunggu progresnya Ibu ya untuk semester depan. Bagus sekali nih Bu Juli. Dan saya juga terima kasih sekali atas keterbukaan dan komitmennya Bu Juli. Kita akhiri dulu ya Bu ya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik Bu Lin, tadi saya sudah mengamati proses coaching panjenengan bersama Bu Juli ya. Kemudian terkait dengan proses coachingnya, ada
beberapa catatan saya untuk Bu Lin ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Lin. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching panjenengan tadi? Saat saya coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ibu. Setelah itu proses kreatif dengan memaksimalkan potensi coaching juga sudah saya terapkan. Setelah itu kompetensi inti yang saya lakukan juga untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah saya terapkan. Iya Bu Lin, sangat bagus sekali memang Bu Lin. Kemudian tadi memang saya mengobservasi itu sudah panjenengan sudah melaksanakan prinsip coaching tadi ya Bu ya, yaitu kemitraan yang terbukti bahwa Ibu tadi ketika berbicara bersama coachee merasa tidak ada perbedaan antara panjenengan dengan coachee. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coachee itu sendiri untuk mengeluarkan solusi atau mengeluarkan penyelesaian atas masalah-masalah dari coachee itu. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan, kalau menurut catatan saya tadi itu pertanyaan yang berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Untuk kompetensi intinya sudah sesuai dengan hasil prasupervisi tadi ya Bu ya. Ibu mengharapkan ada 2 yang ingin panjenengan terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Nah, dari catatan saya itu juga sudah terlaksana dengan baik sekali. Dan Bu Lin, yang paling penting dari proses yang saya catat tadi bahwa Ibu sudah dapat menerapkan alur tirta pada kegiatan coaching tadi dengan sangat runtut. Kemudian juga Ibu sudah memulai dengan tujuan yang kemudian mengidentifikasi masalah sesuai dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah Bu Lin ya. Secara umum Bu Lin sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan menurut saya memang sangat luar biasa Bu. Terima kasih banyak Ibu Andri. Bu Lin, ada pertanyaan terakhir untuk Bu Lin. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lin kembangkan untuk mengembangkan proses coaching tadi? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah kehadiran penuh Ibu presence ya. Saya merasa tadi agak sedikit kurang fokus, mungkin saya bisa menerapkan teknik stop Ibu ya, agar lebih rileks. Kayaknya tadi masih kaku seperti itu. Jadi mungkin berusaha untuk kedepannya menerapkan untuk kehadiran penuh ya Bu ya. Mungkin saya bisa menerapkan teknik stop yang sudah dipelajari. Terima kasih Bu Andri. Itu saja Bu Lin yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Saya akhiri, mohon undur diri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Lin. Terima kasih banyak Bu Andri. Monggo Bu Lin. Selamat siang Bu Juli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Juli? Alhamdulillah baik, sehat. Ya Bu Juli, hari ini alhamdulillah jenengan nanti sesuai rencana Bu Juli akan melakukan percakapan coaching dengan coach, dengan menjadi coach yang akan mengcoachi teman Bu Juli ya. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi. Yang pertama yaitu dalam percakapan coaching diharapkan Bu Juli akan menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Rubrik yang kedua, dalam percakapan coaching harus memiliki kompetensi inti yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Penggunaan alur tirta, yakni tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab juga dilaksanakan Bu ya. Bisa dipahami Bu? Paham Pak.
Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum mulai percakapan coaching ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh? Silahkan. Baik Bu, yang pertama Bu Juli dari kompetensi coaching, presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Baik, untuk dari ketiga kompetensi coach dalam coaching nanti, saya akan mengembangkan untuk kompetensi mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Nanti rencananya kompetensi yang secara khusus atau spesifik akan saya kembangkan itu adalah mendengar aktif. Ini saya lakukan agar saya dapat mencermati juga menggali potensi coach, dengan harapan coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Betul, sangat bagus Bu. Memang mendengar aktif itu salah satu kunci biar bisa menemukan hal-hal ide-ide dari coach itu sendiri Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, untuk indikator ketercapaian Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang akan Ibu harapkan dari proses percakapan nanti Bu? Sesuai rubrik tadi Bapak, indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu dengan penggunaan alur tirta pada coaching. Alur tirta harapan saya bisa saya lakukan secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga coach dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang jenengan sampaikan, paparkan tadi, proses alur tirta dan penggalian ide dari coach dapat berjalan maksimal. Semoga dapat tercapai dalam proses percakapan coaching nanti Bu. Amin. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Selebihnya nanti silakan jenengan laksanakan kegiatan coaching. Semoga lancar dan tercapai indikator-indikator yang sudah Ibu angankan tadi. Sudah siap Bu? Insya Allah siap. Baik, silakan dimulai Bu. Baik Pak, siap. Selamat siang Bu Li. Selamat siang Bu Jul. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Jul juga? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Katanya mau ngobrol. Iya. Mau ngobrol berdua apa nih sekarang? Iya nih, saya lagi ada sedikit apa ya Bu ya, masalah di kelas ini loh Bu. Boleh. Apa sih? Mari sambil nunggu anak saya les. Insya Allah ada waktu cukup luas ini saya kali ini. Terima kasih banyak ya Bu ya, Bu Jul ya, Bu Jul ya, sudah meluangkan waktu untuk saya ini. Nah, santai aja, lagian juga nggak ada agenda lain. Oke. Gini Bu, saat pembelajaran itu saya menemukan beberapa siswa saya itu kalau di kelas itu tidak aktif lah. Istilahnya kalau diajak ngomong itu diem saja. Saya kan ya bingung saja nih anak ini kenapa, mau tak apakan. Kalau dia ditanya juga diem. Seperti itu loh Bu. Jadi saya kan boleh piye ya iki untuk mengetahui anak ini gimana, saya gak paham ya Bu. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan masalahnya adalah penanganan siswa yang pasif dalam kegiatan belajar mengajar ya? Iya benar sekali Bu. Ini beberapa anak ini yang istilahnya membuat saya bingung harus bersikap bagaimana. Pernah sih saya ajak ngomong tuh pernah Bu. Tapi kok Yone enggak apa yang dia lebih banyak diamnya. Jadi saya tidak bisa menggali secara lebih baik gitu loh. Itu loh. Oke. Jadi kalau yang mau
Bulin dapatkan dari obrolan kita kali ini itu apa sih? Saya ingin menyelesaikan masalah siswa saya seperti itu tadi loh Bu, yang saya ceritakan tadi, yang diam saja di KBM saya. Ya saya inginnya kan KBM saya ya berjalan dengan baik lah, semua memahaminya. Karena selama ini beberapa anak itu ia mendengarkan sih Bu, cuman beberapa tugas itu mengumpulkan cuma kadang terlambat dan hasilnya tidak maksimal seperti itu. Saya maunya kan kalau memang nggak paham, yuk ayo bagaimana kita selesaikan kayak gitu. Tapi kayak dia lebih cenderung diam. Oke, baiklah. Mari kita diskusi. Untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar sebagai guru yang sudah biasa dan sudah dilakukan bullying itu apa saja? Biasanya saya bentuk kelompok Bu. Kadang juga dari kelompok itu kan diskusi ya, ada diskusi interaktif seperti itu. Betul. Kadang juga saya untuk istilahnya untuk menjembatani mereka yang seperti itu, saya juga buatkan mereka media interaktif ya Bu ya, yang bisa mereka pelajari dimanapun mereka berada. Tapi hasilnya juga apa ya, waktu KBM juga nggak begitu maksimal seperti itu Bu. Oke, sebenarnya sudah bagus loh. Tapi menurut Bulin sendiri, Iya. siswa yang aktif dalam KBM itu yang kayak apa? Siswa yang mampu mengikuti pelajaran ini dengan baik Bu ya, juga bisa menyelesaikan proyek yang saya berikan itu tanpa ada kendala. Saya hasilnya maksimal seperti itu. Oke, baik. Jadi siswa yang aktif dalam KBM itu menurut Bulin itu yang mampu menjalankan semua proses yang seharusnya berjalan dalam KBM tersebut ya? Iya, benar sekali. Oke. Maaf, jika dinilai kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan Bulin selama ini untuk rentang, misalnya dinilai di rentang 1 sampai 10 itu dilihat dari tingkat partisipasi siswa secara keseluruhan tuh bernilai berapa? Mungkin di level 5 ya Bu ya. Saat KBM mendengarkan, tapi ya itu tadi apa hasil yang didapatkan saat pengumpulan tugas itu masih nggak maksimal itu tadi. Kadang-kadang juga telat gitu mengumpulkannya seperti itu Bu. Ya. Untuk siswa mau dan mampu mengerjakan tugas memang menunjukkan siswa secara aktif dalam menginterpretasi apa yang dia pelajari, memang seperti itu. Bulin sendiri ingin angka berapa untuk kondisi KBM yang seperti yang diharapkan atau idealitas KBM yang ya pokoknya anaknya aktif, tujuan tercapai seperti itu. Saya ingin di level 8 lah Bu. Oke, 8 ya. Untuk mencapai angka tersebut, menurut Bulin, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencapainya itu? Sepertinya kayaknya memberikan waktu yang lebih ya, itu bisa deh Bu. Atau mungkin bentuk kelompok ya, yang itu dilakukan di luar kelas. Mungkin itu juga bisa Bu. Karena apa ya, materi saya ini kan materi produktif, jadi hasil itu kan berupa produk. Dari situ kan kelihatan sekali apa kemampuan siswa itu bagaimana, seperti itu Bu. Oke, pada dasarnya kalau saya boleh menggarisbawahi, pemberian waktu yang lebih pada siswa, nggih. Nah, untuk hal itu bisa dilakukan dengan bentuk stimulus apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan eksplorasi siswa? Sepertinya memberikan rekomendasi ya, referensi kayak gitu Bu, referensi yang mungkin di internet. Tapi kan mereka bisa mencari, tapi kadang-kadang kan yang didapat itu kan baik jelek kan muncul semua kalau kita di googling. Iya. Mungkin kalau dalam desain itu biasanya kita menggunakan Pinterest, gitu. Itu kan yang terbaik semua yang masuk di dalam Pinterest itu. Mungkin itu Bu, sepertinya. Oke, dari berbagai kemungkinan tersebut, apa ada yang bisa dilakukan yang mungkin bisa berasal dari siswa sendiri?
Tadi kalau dari itu mungkin ya tutor sebaya ya Bu ya. Iya. Itu kayaknya efektif juga. Bisa, Kalau oke. ngomong ke gurunya mungkin sungkan, tapi kalau sama sesama teman itu kan akan berbeda ya. Seperti itu mungkin Bu. Oke, wah seperti itu jika bisa dilakukan semua berarti kita sudah melakukan secara dua arah ya, dari Iya, guru benar sendiri sekali. juga dari siswa. Kira-kira kapan mau direalisasikan nih? Mungkin dalam minggu ini Bu. Kalau misalnya minggu ini ada kendala mungkin ya minggu depan. Tapi insya Allah minggu ini bisa saya lakukan. Baik, jadi tercepat minggu ini ya. Iya. Baiklah, ini saya sudah waktunya jemput anak saya. Kita Iya. udahi ngobrol kita Iya, ini. iya. Tetapi sebelum kita akhiri saya mau bertanya, dari obrolan kali ini Burin dapat apa saja ini tadi? Apa ya Bu ya? Banyak hal ya Bu ya. Yang itu istilahnya ide-ide solusi-solusi yang itu belum pernah terfikirkan oleh saya akhirnya muncul seperti itu dengan sendirinya. Alhamdulillah saya dapat banyak pencerahan untuk obrolan kita kali ini. Iya. Baik, untuk semua ini ya, untuk hal ini, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menjaga komitmen dari keterlaksanaan solusi-solusi yang telah kita dapat dari ini? Sepertinya saya pribadi lah Bu. Saya kan sebagai pengajar mereka, saya yang harus bertanggung jawab terhadap proses KBM-nya. Oke, alhamdulillah ada hikmah dari semua yang kita lakukan. Ketemu lagi minggu depan atau minggu depannya ya. Iya, iya. Karena saya pengen tahu progresnya. Begitu. Terima kasih banyak ya Bu Julia atas Baik. waktunya ya. Oke, jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Juli, berjalan lancar percakapan coachingnya tadi ya. Saya sudah mengamati proses percakapan Bu Juli dengan Koci. Ada beberapa catatan dari pengamatan saya. Sebelum saya sampaikan catatan-catatan tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah boleh Bu? Silakan Bapak. Ya Bu, dari proses coaching yang barusan jenengan lakukan tadi, apa yang telah Ibu lakukan saat coaching dan indikator ketercapaian apa yang telah Ibu tetapkan Bu? Baik, dari coaching yang baru saja saya lakukan, saya telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, juga kompetensi inti juga saya lakukan, yaitu saya mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Ya betul sekali Bu, yang Ibu sampaikan itu tadi sesuai dengan catatan-catatan saya. Bu Juli sudah menerapkan prinsip kemitraan dengan bukti Bu Juli tidak menunjukkan superioritas terhadap Koci. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Juli gali sudah tersampaikan dengan baik sehingga Koci tadi menemukan solusi atas yang dihadapinya. Lalu kompetensi inti dengan alur tirta juga terlaksana dengan sangat baik dan runtut Bu, yakni meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Harapannya kegiatan yang sudah Bu Juli lakukan tadi bisa berjalan konsisten dan dapat berjalan terus-terus baik untuk rekan sejawat ataupun siswa di satuan pendidikan yang Ibu jalankan Bu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bu Juli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 11 beri kepastian. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Bu Rin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Hari ini saya mengadakan supervisi nggih Bu Andri. Iya, Saya akan mengobserver Bu Andri. Hari ini Bu Andri melakukan proses coaching nggih. Iya. Dengan Pak Firman. Pak Firman. Oke.
Ya Pak, Bu, untuk tahap awal ini Ya. saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian nih Bu. Nah, rubrik penilaian untuk supervisi kali ini yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip dari seorang coach Ibu, Ya. yaitu tentang interaksi yang bersifat kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Untuk selanjutnya adalah untuk kompetensi inti dari coaching, Ibu. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Setelah itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Baik. Untuk selanjutnya juga nanti Ibu pada saat proses coaching, tolong juga diperhatikan untuk alur titanya ya Bu. Iya, Mulai iya. dari tujuan, identifikasi, Iya. rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Untuk rubrik penilaian ini apakah bisa dipahami Bu? Insya Allah boleh paham. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini Bu yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh, monggo Oke, boleh. pertanyaan pertama yaitu berkenaan kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu, yakni yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali. Di sini berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari kedua kompetensi itu, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik apa Bu? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yakni mendengarkan aktif supaya saya bisa mengidentifikasi kata kunci atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik, terima kasih. Oh, jadi itu Ibu spesifiknya nanti pada mendengarkan secara aktif. Iya, Bu. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini indikator apa, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu raih untuk coaching kali ini? Iya, indikator yang ingin saya capai yang pertama adalah bahwa nanti saya dalam menerapkan alur tirta bisa secara runtut, secara urut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh, hebat sekali. Baik. Jadi di sini indikator yang ingin Ibu raih yaitu tirta ya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian agar ide-ide atau solusi-solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Iya. Semoga bisa tercapai Ibu. Amin, amin. Baik Ibu, selanjutnya Ibu saya persilakan Ibu untuk mempersiapkan diri dan saya akan mengobservasi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Firman, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Andri, alhamdulillah seperti ini Bu. Iya, alhamdulillah Pak Firman. Tapi kok saya lihat-lihat ini Pak Firman ini wajahnya bagaimana ya? Kurang bersemangat begitu, tidak seceria seperti biasanya. Mungkin ada masalah atau bagaimana Pak Firman? Iya betul Bu, beberapa ini saya sedang ada pikiran Bu yang menjadikan saya kurang energik dan kurang ceria. Oh begitu ya Pak ya, mungkin Pak Firman ada waktu mungkin sekedar kita berbincang-bincang mengenai keluh kesah atau mungkin permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Bu, insya Allah akan ada waktu Bu, sebentar lagi. Iya, mungkin permasalahan apa ya Pak yang panjenengan hadapi? Jadi beberapa hari kemarin kan saya setelah disupervisi sama Bapak pengawas itu Bu, Iya. ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak pengawas setelah mensupervisi saya Bu. Oh iya, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah itu. Kira-kira harapan Bapak nanti apa ya setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Harapan yang pertama sih agar lebih tenang lagi Bu, biar berbagi permasalahan kepada jenengan Bu. Iya, selain supaya tenang berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan saya, mungkin ada harapan lain Pak yang ingin didapatkan? Harapan lanjutannya ya agar mendapatkan solusi-solusi alternatif yang bisa saya laksanakan di kemudian hari Bu. Oke, semoga ya kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya. Kemudian permasalahan detailnya itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Iya, jadi kemarin 3 hari yang lalu itu Bapak pengawas mensupervisi saya di dalam kelas saya. Ketika itu
saya tidak menggunakan buku teks ajar siswa, Bu. Saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, media video, dan juga buku dari perpus. Dan dari itu Bapak pengawas kurang berkenan sepertinya, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Iya, kelihatannya Bapak pengawas kurang berkenan dengan media pembelajaran yang saya pakai itu, Bu. Oh iya Pak, jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Jadi kemarin itu saya menggunakan media pembelajaran yang saya sampaikan itu tadi, Bu. Saya menggunakan media video yang ada di internet, dari YouTube, dan juga dari media pembelajaran yang lain yang interaktif, serta memakai buku yang ada di perpustakaan, Bu. Saya tidak memakai buku teks siswa. Oh begitu. Kok tidak memakai buku teks itu? Bagaimana Pak? Iya, menurut saya selama tujuan pembelajaran itu tersampaikan kepada para murid dan juga masih mengacu pada kurikulum, itu menurut saya itu masih baik-baik saja, Bu. Yang penting murid-murid juga senang dan juga paham yang disampaikan materinya itu, Bu. Oh iya, sebenarnya kalau menurut saya sih itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian untuk hasilnya dari pembelajaran Bapak itu, menurut Bapak apakah hasilnya panjenengan mengajar itu menggunakan sumber belajar yang sudah panjenengan ceritakan tadi itu seperti yang kita ketahui ya Pak ya, anak-anak itu kan memiliki profil yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian belajarnya pun mereka juga beragam, berbeda-beda. Itu bagaimana Pak? Iya, saya kok juga nggak kepikiran sampai segitu, Bu ya. Jadi kenapa saya tidak berpikiran tentang profil siswa itu, Bu ya. Jadi memang selama ini ada beberapa siswa itu yang nilainya itu kurang bagus, Bu, dalam pembelajaran. Iya. Nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar kita. Itu mungkin harapan dari Bapak pengawas panjenengan kemarin itu seperti itu. Jadi supaya panjenengan itu bisa menggunakan sumber belajar selain yang panjenengan sebutkan, juga ada buku teksnya Pak. Mungkin seperti itu harapan dari pengawas panjenengan. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah agak nyaman ini, Bu. Sudah agak plong. Tapi ada beberapa keresahan yang ada di pikiran saya, Bu, sehingga mengakibatkan saya ini kurang melaksanakan tugas dengan baik, Bu. Oh iya, apa ya Pak keresahan itu Pak? Mungkin bisa diceritakan lagi. Iya, setelah Bapak pengawas kemarin supervisi itu, beliau langsung ke ruangan kepala sekolah, Bu, dan menceritakan kejadian-kejadian yang di kelas yang saya alami itu tadi, Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau bisa saya menyimpulkan Pak, hal yang membuat panjenengan itu masih resah dan tidak nyaman pada saat supervisi kemarin itu karena panjenengan masih belum menggunakan buku teks untuk sumber belajarnya, dan ketika pengawas memperingatkan panjenengan itu memberikan argumen yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pengawas, sehingga membuat pengawas itu merasa tersinggung lalu menyampaikannya secara langsung kepada Bapak Kepala Sekolah panjenengan mungkin. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Kira-kira nanti saya akan dipanggil ke ruang kepala sekolah apa enggak, Bu? Iya, kalau menurut saya Pak ya, masalah ini itu bisa panjenengan refleksi dan panjenengan bisa mempersiapkan diri saja. Jikalau sewaktu-waktu nanti panjenengan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, panjenengan sih bisa menyiapkan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada panjenengan kemarin itu, dan saya yakin pasti beliau nanti bisa menerima dan pasti akan memberikan masukan atau menyampaikan hal-hal yang positif demi kemajuan panjenengan dalam mengajar nanti, Pak. Iya, Bu, mudah-mudahan, Bu ya. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari yang sudah kita bahas ini, apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu, saya yang pertama akan berniat menemui Bu Kepala Sekolah, meminta maaf dan menjelaskan terkait alasan kenapa saya tidak memakai buku teks tadi, Bu. Oh iya, rencananya bagus sekali, Pak. Mungkin ada hal yang lain yang Bapak bisa lakukan? Ya, setelah itu saya akan menemui Bapak pengawas dan meminta saran terkait pembelajaran yang sesuai itu bagaimana, yang baik,
menurut Bapak pengawas itu juga seperti apa, Bu? Oh begitu. Sekarang bagaimana proses kegiatan belajar mengajar panjenengan selanjutnya, Pak? Iya, untuk kegiatan ke depan pembelajaran itu saya akan yang pertama memakai buku teks siswa lagi, Bu. Iya. Selain itu juga akan memakai media ajar yang lain seperti video yang ada di YouTube, media pembelajaran interaktif, dan juga buku dari perpustakaan, Bu. Oh iya, sangat bagus sekali Pak, langkah penyelesaian yang sudah Bapak ambil sudah sangat bagus, dan saya setuju sekali dengan ide Bapak itu. Iya, Bu. Jujur saya sudah agak lebih tenang dan merasa lebih plong, Bu. Karena jujur kalau berkaitan dengan urusan seperti ini saya takut ketika mengambil langkah, karena hal ini kan berkaitan dengan Bapak pengawas sama Ibu Kepala Sekolah terkait tentang pimpinan kita, Bu ya. Nanti khawatir akan menjadi hal yang lebih tragis lagi dan menjadi parah, Bu. Iya ya, alhamdulillah saya juga merasa senang ya Pak ya, panjenengan sudah bisa merasa lega. Kemudian yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin ada batasan waktu atau bagaimana, Pak? Iya, mungkin secepatnya, Bu. Insya Allah pekan depan akan saya laksanakan itu tadi, menemui Ibu Kepala Sekolah, kemudian bertemu sama Pak Pengawas. Oh iya, kemudian rencana atau dukungan apa yang masih Bapak butuhkan dalam melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Dukungan untuk yang pertama tentunya saya akan berkolaborasi dengan guru kelas yang lainnya, Bu, agar bisa saling mengingatkan dan juga saling membantu. Oh iya Pak, bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak dapat bekerja kembali, melakukan pembelajaran seperti biasa dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu, amin, amin. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang bisa menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita, Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak ya. Mohon maaf, Bu, saya izin undur diri karena Iya. saya ada janji mau melatih upacara anak-anak buat hari Senin besok. Nggih, paham Pak. Monggo dipersilakan. Monggo, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Andri, Iya. tadi kita panjenengan sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya. Oke, ada beberapa ini yang memang saya catat Ibu. Iya. Nanti sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Ibu ya? Boleh, monggo. Oke, pertanyaan pertama, dari proses coaching tadi ya, apakah indikator ketercapaian yang tadi ingin panjenengan raih sudah terpenuhi, Bu? Kalau menurut saya tadi pada saat coaching itu saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif dengan memaksimalkan potensi coaching, kemudian juga untuk kompetensi intinya juga sudah saya lakukan tadi Bu, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Ini Ibu, saya akan menyampaikan beberapa catatan dari saya, Ibu. Iya. Ya, memang yang pertama, Ibu sudah menerapkan proses coachingnya, yaitu kemitraan dengan sangat baik. Terbukti pada saat Ibu ngobrol dengan Pak Firman tadi, itu tidak membedakan strata, Ibu. Iya. Terus yang kedua, untuk prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach juga muncul. Akhirnya ide-ide, solusi-solusi dari Pak Firman juga bisa tersampaikan dengan baik. Terus untuk pertanyaan yang berbobot juga saya melihat sudah sangat maksimal ya, dan itu bisa menggali daripada potensi dari si coachnya sendiri. Untuk yang prinsip untuk yang inti kompetensi daripada coaching, mendengarkan aktif juga saya sudah melihat dengan sangat baik, Ibu melakukan dengan sebaik-baik. Di sini juga saya melihat kehadiran penuh juga. Saya lihat pertanyaan bobot sudah, setelah itu alur titanya juga sudah terlaksana dengan sangat baik. Untuk selanjutnya Ibu, alhamdulillah ya, berarti catatan saya sudah memenuhi apa yang indikator yang ingin Ibu capai. Terima kasih Bu Leni. Pertanyaan terakhir Ibu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi yakni presence atau kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa sedikit kurang fokus begitu Bu. Ya, seharusnya saya menggunakan teknik stop ya, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Oke.
Berarti ke depan Ibu ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh ya Bu ya, presence untuk memaksimalkan potensi daripada si koci. Oke, baik. Semoga bisa terlaksana dengan baik Ibu. Ini yang utama sebenarnya dari proses coaching itu adalah alutilta ya Bu ya. Itu yang perlu panjenengan istilahnya benar-benar kuasai agar potensi, solusi, ide daripada si koci bisa tersampaikan dengan baik. Baik Mbak Andri, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Alhamdulillah supervisi sudah berjalan dengan sangat baik. Amin, Saya pamit dulu nggih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka belajar kita bersama. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Pak Firman, sesuai dengan rencana hari ini Pak Firman kan akan melakukan satu percakapan kucing. Nah, saya nanti akan menjadi observer atau pengamat dari kegiatan Bapak hari ini. Nah, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi tadi, sehingga Bapak juga tahu apa saja nanti yang dibutuhkan. Nah, rubrik penilaiannya diantaranya yang pertama, dalam percakapan kucing nanti diharapkan Pak Firman menggunakan prinsip kucing diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk rubrik yang kedua, dalam percakapan kucing nanti hendaknya juga memiliki kompetensi inti dari kucing, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau menyimak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk yang ketiga, dari percakapan kucing nanti diharapkan dilaksanakan dengan alur tirta, di antaranya dengan menentukan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Demikian untuk rubrik yang saya pakai. Sudah paham ya Pak ya? Iya, paham Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum memulai percakapan kucing, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya? Boleh Bu, monggo. Baik. Yang pertama, Pak Firman, dari kompetensi kucing, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang akan dikembangkan Pak Firman nanti? Ya Bu, dari 3 kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu kalau dari kompetensi Bapak, kira-kira bagian mana dari kompetensi ini yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif. Hal itu saya pilih agar saya dapat mencermati dan menggali potensi koci dengan harapan koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri, Bu. Oke, betul, setuju sekali saya. Memang mendengarkan aktif itu merupakan satu kunci agar kita dapat menggali banyak hal dari coach. Iya, betul, Bu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan terakhir Pak Firman, untuk indikator ketercapaian, kira-kira ketercapaian yang ingin Pak Firman capai dari proses percakapan hari ini apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu penggunaan alur tirta yang runtut dalam percakapan coaching. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga coach dapat menemukan solusi. Baik,
Semoga indikator yang telah Pak Firman sampaikan terkait proses dengan Tirta dan penggalan ide-ide dari Coach dapat berjalan maksimal. Semoga dapat tercapai dalam proses percakapan Coach nanti. Iya Bu, amin. Oke, mungkin itu saja Pak Firman yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya silahkan Pak Firman memulai percakapan dengan Coach. Iya. Semoga lancar. Siap. Sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan. Sudah siap ya? Siap. Oke, monggo silahkan dimulai. Assalamualaikum Bu Andri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Firman, alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, kalau dilihat-lihat Bu Andri hari ini kok kurang ceria Bu ya. Kira-kira apakah ada masalah Bu? Iya Pak Firman, sebenarnya saya ada sedikit masalah dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, seperti itu. Apakah hari ini Bu Andri ada waktu luang untuk menceritakan keluh kesah yang Ibu Andri alami hari ini Bu? Iya Pak, iya terima kasih, saya ada waktu Pak. Jadi saya ada permasalahan di kelas saya itu tentang pembelajaran Pak, pembelajaran tentang membaca di kelas saya. Apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi masalah itu? Apa yang dan juga apa yang Ibu harapkan ketika ini nanti pembicaraan kita ini nanti Bu? Iya Pak, saya dengan bercerita dengan panjenengan ini nanti saya berharap saya bisa lebih merasa tenang, saya bisa merasa lebih lega dan nyaman untuk kemudian saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik Pak di kelas saya. Oh iya Bu, selain itu apakah Bu Andri ingin mendapatkan hal-hal yang lain? Iya Pak, yang pasti selain ketenangan dan kenyamanan tadi, saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Iya Bu, semoga nanti bisa mendapatkan apa yang Ibu harapkan itu tadi. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Monggo bisa diceritakan Bu. Iya, pada tahun ini kan saya diberi kepercayaan untuk mengajar di fase A Pak ya. Jadi saya mengajar tepatnya di kelas 1, kemudian saya memiliki 20 siswa, di antara 20 siswa itu ada beberapa anak yang masih belum lancar dalam membaca Pak. Dan bahkan ada beberapa anak juga yang masih belum hafal tentang huruf. Jadi saya sangat kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas saya Pak. Oh, jadi selama ini Bu Andri mengajarkan membaca di kelas itu seperti apa Bu? Jadi saya mengajarkan membaca di kelas untuk anak-anak yang belum bisa membaca dan belum mengerti huruf itu tadi Pak. Saya panggil ke dekat saya ajarkan mereka dengan kartu huruf. Ada juga buku panduan untuk membaca itu Pak, khusus bagi anak-anak yang belum lancar membaca tadi Pak. Oh iya Bu, untuk hasilnya Bu, dari yang Ibu jenengan sampaikan tadi apakah sudah berbuah untuk anak-anaknya? Iya Pak, kalau saya merasa itu sampai saat ini belum ada hasil yang maksimal yang sesuai dengan harapan saya Pak. Jadi anak-anak masih ada yang kesulitan gitu Pak dalam membacanya, dalam keterampilan membaca itu Pak. Oh, jadi seperti itu. Lalu bagaimana Ibu selama ini menerapkan metode pembelajaran membaca bagi siswa yang belum bisa membaca lancar dan hafal huruf Bu? Saya rasa saya sudah menerapkan metode dan memberikan media yang tepat untuk anak-anak yang berpihak pada anak-anak Pak. Jadi selain tadi untuk belajar membaca itu saya panggil anak-anak, saya buatkan kartu huruf untuk anak-anak, saya sediakan buku untuk anak-anak. Tapi itu tadi Pak masih belum bisa ya Pak. Iya, apakah Ibu menggunakan sumber bahan bacaan lain selain yang jenengan paparkan itu tadi Bu? Begini, saya membuat media dari selain dari kartu huruf tadi Pak ya, saya tuliskan langsung Pak. Jadi di selembar kertas atau di buku anak-anak itu saya tuliskan langsung ini huruf apa. Kemudian saya gabungkan dengan menggunakan huruf vokal. Jadi satu persatu Pak saya mengajarinya, jadi tidak banyak huruf, jadi sedikit huruf. Jadi satu hari misalnya saya memperkenalkan huruf M bagi anak yang tidak bisa atau tidak hafal huruf tadi Pak. Jadi M, ini huruf apa? Ini kalau digabung dengan huruf vokal ini bacanya apa, begitu Pak. Jadi saya panggil satu-satu dengan huruf yang tidak banyak, jadi satu huruf. Sebenarnya itu sudah sangat bagus Bu ya. Kemudian perihal hasil, menurut Ibu Andri,
bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tadi, Bu? Apakah Ibu Andri mempunyai keinginan atau rencana yang lain dalam hal mengajarkan murid-murid membaca, Bu? Iya, karena hasilnya tadi kurang memuaskan ya bagi saya, Pak. Itu kemarin saya melihat teman saya yang sama-sama mengajar di kelas 1 itu menggunakan media word wall, Pak. Apa saya enggak apa ya, Pak? Saya punya keinginan untuk pakai media word wall itu, Pak, untuk meningkatkan keterampilan membaca anak-anak. Bagaimana itu, Pak? Nah itu, Bu, sangat bagus itu, Bu. Menggunakan media word wall itu juga menjadi bahan belajar yang menarik bagi siswa, khususnya murid-murid kelas 1, Bu. Iya ya Pak, karena kok enggak kepikiran saya, karena dengan media word wall itu tadi kan ada, kita bisa tambahkan gambar, kita bisa tambahkan apa ya, huruf-huruf yang berwarna, jadi anak-anak itu lebih senang ya Pak ya dengan animasi-animasi. Kemudian jadi anak-anak lebih bersemangat, lebih ingin tahu lagi begitu Pak, lebih bersemangat dan menyenangkan bagi anak-anak. Betul sekali, Bu. Jadi setelah Bu Andri bercerita itu tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Setelah menceritakan semua itu pada Bapak, alhamdulillah ada rasa lega Pak, ada rasa nyaman, juga saya menjadi lebih bersemangat untuk saya nanti mengajarkan anak-anak keterampilan membaca dengan media dan apa cara yang lebih baik lagi Pak, dan yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Ya, jadi mulai besok Bu Andri menggunakan media word wall, Bu, ya? Iya Untuk Pak. teknisnya, apakah punya rencana, Bu? Teknis pengajaran media word wall ketika di kelas, Bu? Ya, saya untuk mengajarkan media word wall itu nanti, oh iya Pak, itu nanti apa saya bisa ya Pak? Karena anak-anak kelas 1 itu kan biasanya berebut Pak. Jadi misalnya, Bu saya dulu Bu saya mau Bu, dan yang namanya anak kecil ya Pak ya. Terkadang rasa ingin tahunya itu kan besar, apalagi word wall itu kan baru ya, nanti akan saya terapkan itu media yang baru bagi anak-anak di dalam kelas. Itu bagaimana? Iya Bu, sangat betul, apalagi khususnya anak-anak yang baru tahu tentang media pembelajaran berbasis IT, Bu, ya. Mungkin nanti jenengan bisa memaparkan ketika sebelum pembelajaran itu seperti apa, bagaimana biar anak-anak lebih tertib, Bu. Oh iya ya Pak, kan ada ini Pak ya, nanti kita buat kesepakatan kelas dulu, bagaimana nanti alurnya kita menggunakan media word wall itu. Ya, betul, benar sekali itu, Bu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat pembelajaran di kelas adalah karena Ibu tidak menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik dan berbeda. Itulah yang membuat Ibu merasa pembelajaran hasil selama ini kurang berhasil, Bu. Iya Pak, saya memang selama ini masih menggunakan media yang apa ya, yang kurang canggih, yang kurang apa ya, yang tidak terbaru gitu pada zaman sekarang ini, Pak. Iya, jadi kalau menurut saya Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak merasa nyaman dan bahagia saat belajar membaca, Bu. Sehingga keterampilan membaca mereka akan menjadi naik. Iya, amin. Mohon doanya ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas ini tadi, Bu, lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Iya, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, khususnya untuk keterampilan membaca itu Pak, agar anak-anak lebih dapat meningkatkan keterampilan membacanya. Ya, sebenarnya rencananya sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya, mengajar di kelas 1 dan beliau sudah berhasil dalam menyelesaikan masalah anak yang kurang dalam keterampilan membaca, Pak. Dari sana mungkin saya dapat solusi yang lebih baik lagi, Pak. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya, Bu? Saya akan menggunakan media word wall itu di dalam kelas. Selain untuk keterampilan membaca, saya akan menggunakan untuk pembelajaran yang lain. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca nanti juga bisa merasakan bagaimana penggunaan media word wall pada pembelajaran yang lainnya, sehingga pembelajaran saya di dalam kelas nanti lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada anak-anak. Iya, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil dan Ibu cari sendiri itu tadi sangat bagus dan saya sangat mendukung sekali, Bu. Iya, terima kasih sekali, Pak. Ya, Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Bu Andri sudah merasa lega. Adakah batas deadline waktu yang akan Ibu lakukan, Bu?
Untuk batas waktunya saya tidak ada batasan waktu yang harus bisa kapan gitu Pak. Tapi saya lebih menargetkannya itu secepatnya Pak. Karena dengan anak-anak keterampilan membaca itu semuanya, jika anak-anak bisa membaca akan lebih mudah saya dalam menerapkan pembelajaran yang lain di dalam kelas, seperti menjawab pertanyaan atau yang lainnya Pak. Iya, lanjut selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Andri butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Iya, saya membutuhkan dukungan tentunya dari berbagai pihak ya, terutama dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, yang pasti dari orang tua juga, yang jadi tidak hanya saya dari pihak anak-anak belajar membacanya itu hanya dari sekolah saja, namun dari pihak di orang tua di rumah juga mereka bisa mengajarkan membaca anak-anak itu dengan apa ya Pak, dengan media, dengan teknik dan media yang lebih menarik begitu di rumah. Jadi kita nanti akan bekerjasama dengan wali murid agar wali murid bisa membantu saya di rumah untuk mengajarkan keterampilan membaca Pak. Ya, sangat bagus sekali Bu. Semoga semua dapat terselesaikan dan terlaksana dengan baik sesuai yang akan Ibu lakukan ini nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah itu semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan juga menjadikan hati Ibu menjadi lebih tenang dan nyaman Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, atas solusi apa ya Pak, masukannya kepada saya sehingga saya lebih merasa lega, lebih merasa nyaman dan lebih merasa tenang. Iya Pak, mohon maaf saya mau ada acara KKG Pak di iya, Bu. sekolah lain, jadi Iya, Bu, saya silakan. sekali lagi terima kasih Pak ya atas Ya, pendampingannya sama-sama, hari Bu. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Firman sudah lancar ya jalannya percakapan coaching tadi. Iya Bu, Ya. lancar. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Firman dengan Coach C. Ada beberapa catatan yang saya ambil dari pengamatan saya. Sebelum saya sampaikan catatan-catatan tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Iya, silakan Bu. Baik, dari proses coaching yang baru saja selesai, apa yang telah Bapak lakukan setelah atau saat coaching dan indikator ketercapaian apa yang telah Bapak tetapkan tadi? Iya Bu, baik. Dari coaching yang saya lakukan tadi, saya telah menerapkan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti yang saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul. Apa yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Pak Firman sudah menerapkan prinsip kemitraan dengan bukti tadi perbincangannya atau percakapannya itu menunjukkan kesetaraan atau tidak ada superioritas dari Pak Firman. Selain itu juga Pak Firman menerapkan prinsip kreatif dengan menggali berbagai pertanyaan dari aktivitas coach yang dapat menjadi solusi yang muncul dari coach sendiri untuk menyelesaikan permasalahan coach. Tadi saya lihat seperti itu. Kemudian pertanyaan berbobot juga Bapak sampaikan tadi untuk memaksimalkan potensi coach. Kompetensi inti yang dilakukan juga sudah sesuai alur Tirta. Di antaranya tadi ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, dari sini harapan apa yang sudah Bapak lakukan hari ini akan dilaksanakan secara konsisten ketika Bapak menjadi coach, dan harapan lain adalah dapat meningkatkan kualitas Bapak sendiri, juga kapasitas Bapak. Nah,
Terima kasih Pak Firman untuk sebuah progres yang bagus. Semoga berdampak positif buat pengembangan diri Bapak pribadi, juga pengembangan teman sejawat sampai ke siswa di sekolah Bapak begitu. Ya Bu, terima kasih kembali Bu. Oke, terima kasih juga. Mohon maaf nanti tadi kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jombang sini kita berjanji, masa depan akan kita raih.